Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu yuk, mari kita bertobat. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala kan sedang mengajarkan dan membangun kesadaran kita. Dan teman-teman juga banyak banget yang ngomongin soal kesadaran ini gitu. Di salah satu minggu ada satu kali Bapak Gembala itu membawakan firman Tuhan, membawakan satu ayat yang seperti ini. Ibrani 10 ayatnya yang ke-26. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Waktu saya dengar ini, saya langsung wow. Makanya tadi waktu pas saya kasih tema buat kita pada pagi hari ini, yuk mari kita bertobat. Karena kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak ngerti itu salah, terus kita lakukan itu masih ada toleransinya tuh. Ya, jadi waktu pas kamu tahu itu salah, kamu nggak tahu itu salah dan kamu melakukan hal tersebut, kita minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Tapi adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun satu sisi gini loh Bapak Ibu Saudara, soal pengampunan terhadap dosa itu cuman Tuhan yang bisa menentukan. Ya, istilah kata gini, ada orang yang sering jatuh bangun dalam dosa, tapi mungkin Tuhan masih kasih kesempatan itu terus menerus untuk dia untuk mengampuni apapun yang dia sudah lakukan. Tapi ada satu titik dan kita nggak tahu kapan dan kita nggak tahu di bagian yang mana. Seperti ayat ini bilang, saat itu sudah tidak ada lagi pengampunan buat kita. Itu yang, jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita berbuat dosa dalam kondisi kita juga nggak tahu, kita tidak sengaja. Nah, waktu kita melakukan hal tersebut, kita minta ampun sama Bapak kita, maka Bapak kita akan mengampuni kita. Tapi memang sesuatu hal yang nekat sih sebenarnya menurut saya. Kalau kita udah tahu kebenaran, yang harusnya kebenaran itu memerdekakan kita, tetapi kita sengaja melakukan sesuatu untuk untuk kayak orang entah coba-coba, entah apalah namanya, nggak ngerti juga namanya. Nah, cuman kayaknya kita emang sengaja ngelakuin itu, padahal kita tahu itu nggak boleh, kita tahu itu nggak benar. Nah, itu saya nggak bisa bilang Bapak Ibu Saudara, karena di firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi pada saat itu terjadi, apakah Tuhan mengampuni atau tidak, itu hakikatnya cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau ayat ini muncul, berarti ada satu kondisi di mana sudah tidak ada pengampunan atas dosa kita. Tidak ada karena apa? Kondisinya mungkin kayak orang gini ya, kita udah tahu makan racun itu akan bikin kita mati. Tapi dengan sengaja kita makan itu racun. Nah, kan namanya nekat ya Bapak Ibu Saudara. Udah tahu itu racun tapi tetap kita makan. Dan berharap, terus kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya saat kita makan itu racun, kita gak mati. Wow, it's a crazy idea gitu ya. Itu benar-benar ide yang gila, yang wah gitu. Orang yang melakukan dosa dan melakukan satu kejahatan yang besar, itu dia bisa dia bisa bertemu dengan Tuhan dan dia dipulihkan hidupnya sejauh timur dari barat. Tuhan ampuni dosanya. Tapi untuk orang yang sudah sangat mengerti kebenaran, apalagi mungkin kayak saya nih, saya yang ngebagiin kebenaran, tapi saya sendiri yang dengan sengaja ya berbuat dosa. Sedangkan saya tahu apa yang saya udah kasih tahu nih. Jangan bohong ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya sendiri yang sengaja berbohong. Jangan berbuat zina Bapak Ibu Saudara, tapi saya sendiri yang melakukan perzinahan. Itu namanya saya yang gila.
Dan itu yang dikatakan sama firman Tuhan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kenapa? Kita udah ngerti, kita udah paham. Berapa banyak sih Bapak Ibu Saudara kita tuh yang kadang-kadang suka nekat, kita yang kadang-kadang suka sengaja, sehingga kita akhirnya memakai topeng-topeng kehidupan ya. Di gereja kita menyatakan kebenaran, di luar gereja kita melakukan hal yang memang kita sudah tahu kebenaran itu nggak boleh gitu. Itu kan suatu hal yang nekat menurut saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak, mari, terutama kita yang sudah mengerti kebenaran, kita yang seringkali membawakan firman Tuhan, ayo kita lebih aware sama hidup kita. Ayat ini waktu saya dengar saat itu membuat saya benar-benar, aduh Tuhan, iya benar ya. Mungkin saya udah pernah dengar ayat ini, tapi saat hari itu dibawakan, itu bikin saya langsung, iya benar-benar banget Tuhan, benar. Jangan sampai saya menjadi bagian di dalam bagian yang ini gitu. Saya nggak mau. Karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo mari pagi hari ini kita sama-sama bertobat. Sungguh-sungguh yang enggak menyepelekan firman Tuhan, yang tidak menggampangkan apa yang kita bagikan kepada orang-orang, tapi kita boleh belajar melakukan apa yang kita ajarkan. Kita yang udah ngerti kebenaran, kita tahu itu enggak benar, jangan kita lakukan. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk beri kita kemampuan supaya kita bisa tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan dosa, supaya jangan sampai ayat Ibrani 10 ayat 26 ini berlaku dalam hidup kita. Mari kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita bawa hidup kita. Kita mau benar-benar bikin komitmen sama Tuhan. Tuhan, kasih awareness yang tinggi dalam hidup saya, dan buat saya bisa bisa berjalan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa. Saat pagi Tuhan Yesus, saat pagi Roh Kudus, pagi hari ini Tuhan kami mau datang sama Tuhan. Bapa, Engkau yang menyelidiki setiap hati, Engkau yang tahu setiap apapun yang sedang ada dalam kehidupan kami, yang sedang dilakukan, yang sudah dilakukan, dan yang akan kami lakukan. Bapa, biarlah Ibrani 10 ayat 26 ini jangan terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah kami yang sudah mengerti akan kebenaran firman, terutama kami boleh lebih menjaga hidup kami, benar-benar tidak menyepelekan apa yang sudah kami bawakan, apa yang memang bisa kami lakukan Tuhan, supaya kami boleh berjaga-jaga dengan pertolongan Roh Kudus sepanjang hari ini dan seterusnya ke depan, untuk kami sungguh-sungguh bertobat dan berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami tahu gak gampang buat kami berjalan dalam kebenaran, tapi kalau Tuhan Yesus yang memimpin kami, kami percaya kami bisa sanggup melakukan semuanya itu. Pimpin kami sepanjang hari ini Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjalan bersama dengan kebenaran di dalam Yesus. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.